sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. Satu, ketika kau sholat, matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujuti. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang, terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh, Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi, oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi, oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat, tunduk, lihat apa yang kau sujuti. Sudah lakukan itu, ternyata belum juga bisa susuk, serahkan kepada Allah. Apa? Itu bisa bagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram, nah bayangkan lagi tuh masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun mi di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah kodong. Dah kalau turun na lutut ketemu tegel pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi, ketika sholat usahakan yang kita baca kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya, pahami saja kesimpulannya itu ayat. Halo ibu-ibu, siapa yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 ji. Berapa tahun maki sembayang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Nah, isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat, tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial.
Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan, kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Nah, itulah beratnya jadi ustadz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Nah, yang keempat, kita berdoa kepada Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab, doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat, berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Santun itu sama pacarnya. Mulai di kandungan ibunya yang menderita, dilahirkan ibunya yang menderita, dibesarkan bapaknya yang cari nafkah, bertahun-tahun diurus sama ibu bapaknya. Begitu wisuda kenal sama cowok yang baru 2 bulan, wisuda foto dia update status, baru 2 bulan kenal itu cowok. Apa statusnya? Terima kasih telah membersamaiku selama ini. Inilah realitas anak-anak kita, Pak. Dan kalau begitu anak kita, Bu, percaya, Bu, rugi kita punya anak. Nah sekarang, bagaimana supaya punya anak yang soleh dan soleha? Satu, jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Tidak ada orang melahirkan anaknya di Indonesia mati kelaparan. Kalaupun ada, pasti itu orang tidak bersosialisasi. Mungkin tinggal di rumahnya tidak keluar-keluar. Di sini keluarga besar ini ada mati kelaparan cucunya? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang mengeluarkan manusia dari perut ibunya tanpa setelah disertai dengan rezekinya. Sayang kita orang tua, Pak, terlalu risau perutnya anak. Tidak usah risau perut anak, itu Allah yang sudah jamin. Ibu masih kecil kan, kita masa kecil ada lagu itu, cicak-cicak di dinding. Apa dia makan cicak, Dek? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal toh. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya toh? Kapal terbang, kita bisa ketemu di bandara. Tapi ini nyamuk, cicak, enggak ada bandaranya. Kok bisa ketemu? Allah yang ngatur rezekinya itu cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Iya kan? Maka Bapak Ibu, pengajian ini pulang, jangan cemaskan perutnya anakmu, cemaskan agamanya. Maka ibu-ibu, sayang kita berhasil digoda setan. Jangan cemaskan isi perut anak kita, jangan cemaskan otaknya anak kita, cemaskan akhlaknya. Lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Zaman dulu saya kecil, kita masih tahu tabe-tabe kalau orang Sulawesi. Lewat depan orang tua, tabe-tabe. Hah? Anak-anak sekarang mau diinjak-injak itu bapaknya kalau dia lewat. Zaman saya kecil mau makan tidak bisa kita makan kalau orang tua belum makan, meskipun sudah lapar. Apa kata mak kita? Tidak boleh kau kasih bekas-bekas tanganmu bapakmu. Dulu. Sekarang, Bu, dia makan tinggal matanya disimpankan bapaknya. Makanya anak-anak kita sekarang cerdas tapi tidak mau mendengar. Untuk apa dia cerdas kalau dia lawan kita, Bu? Untuk apa dia cerdas kalau tidak mau mendengar? Maka tip pertama, jangan kasih makan uang haram anak kita. Maka istri yang baik,
Begitu datang suaminya bawa duit, pertanyaan pertama, bang halal tidak nih? Apalagi kalau suamimu penegak hukum, hati-hati. Bang, biasanya gajimu cuma 7 juta, ini kok 7.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal bu. Alhamdulillah, mau masuk. Enggak jelas itu bu. Saya enggak mau. 500.000 kasih keluar. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru istri yang soleha. Bisa bu? Berat kali. Bu bisa? 500.000 bisa. 50 juta Kali 50 juta. Ya. 2, supaya anak kita soleh dan solehah, jangan berikan contoh yang kasar, jangan berikan contoh yang tidak baik. Kadangkala saya heran lihat bapak-bapak tidak mau kalau anaknya merokok, baru dia merokok depan anaknya. Gimana ceritanya? Awas kalau saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu ya. 10 menit kemudian, nak kau pergi beli rokok, pret. Kalau ada yang bilang rokok baik, suruh anak merokok di depan kita. Tolong dengar baik-baik ini bapak-bapak yang perokok. Saya bermazhab haram. Kalau ada ulama mengatakan makruh, pasti karena dia juga merokok. Betul. Apa faedah itu rokok? Saya tidak bisa saya berpikir kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan bapak bisa berpikir tidak merokok siang hari. Kenapa? Karena ada motivasi di situ haram. Kalau ada yang bilang merokok baik, besok pulang ini panggil anak atau cucu yang usia SMP, nak kau pergi beli rokok 2 bungkus, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Pasti bapak tidak mau. Kenapa? Karena bapak yakin itu tidak baik. Jangan harap anak kita santun ngomong kalau suami istri kita bertengkar kasar. Betapa lukanya perasaan anak, ibunya dimaki-maki di depan anaknya. Memang kau istri goblok, boros, dilihat sama anak gadisnya. Bagaimana perasaan anak? Boleh bertengkar, boleh, tapi jangan di depan anak. Kalau menghendaki anak yang santun, sopan, orang tua dulu yang kasih contoh. Tak heran sama anak tetangga kita santun, anak kita sendiri kasar. Kalau ketemu anak tetangga, piye kabare nak? Abi ji. Sama ya, bagaimana kabarmu? Wah. Jangan kasih contoh yang tidak baik. Yang ketiga, supaya anak kita soleh dan solehah, kasih nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, nama selebriti bukan. Nama-nama yang baik, nama artis bukan. Nama-nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Aisyah, istri Nabi. Naurah, bunga. Kasih nama yang baik. Ada yang bilang apa arti sebuah nama? Oh, salah. Bayangkan kalau semua di dalam sini tidak ada namanya. Gimana kita manggil? Hoi. Anu, hoi. Hoi. Itu nama penting. Itu kalau Bapak belajar sejarahnya Nabi, semua aksesoris dalam hidup Nabi itu semua ada namanya. Tongkat Nabi ada namanya. Ontanya Nabi ada namanya. Semua dikasih nama, nama penting. Coba Bapak Ibu sebut namanya. Minimal saya tahu 2 hal. 1 agama, 2 suku. Nama siapa? Abdurrahman, Muslim. Sama namamu? Bertus, non Muslim. Iya toh? Iya. Yang kedua, nama suku. Siapa namamu? Margono, Jawa. Siapa namamu? Margana, Sunda. Siapa namamu? Ambok Dalle, Bugis. Jenenge siapa? Tingkong Ha. Tidak mungkin Jawa Tinghong Ha. Iya kan? Maka nama itu penting. Dan apa faedahnya nama nanti di itu dalam hidup? Nama itu doa. Ketika temannya panggil, wahai mutmainnah, mutmainnah, itu semua doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Abdurrahman, wahai hamba Allah. Abdullah, wahai hamba Allah. Abdurrahman, yang pengasih. Itu doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.